Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar teman-teman di sini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelumnya, saya di sini sangat berterima kasih kepada rekan-rekan karena saya sudah berkesempatan hadir di hari yang cerah ini untuk menyampaikan sedikit penjelasan mengenai kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Monica Febrianti Mulatapi. Dalam 20 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan tentang apa itu kesehatan mental, penyebab terganggunya kesehatan mental, dan akibat serta solusi untuk mengurangi rasa kecemasan pada diri kita. Apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya mampu untuk mengendalikan emosi dan dapat beradaptasi dengan baik. Kesehatan mental yaitu komponen yang penting bagi kehidupan manusia mulai dari kanak-kanak, dewasa hingga remaja nanti. Bahkan sering disebutkan kesehatan mental pada kanak-kanak dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental tersebut hingga ia dewasa nantinya. Oleh karena itu, kesehatan mental patut kita lihat sedari dini mungkin agar dewasa nantinya kita tidak kesulitan untuk menjaga kesehatan mental tersebut. Jika seseorang dengan kesehatan mental yang buruk, ia akan mengakibatkan seperti stres, banyak ngelamun, dan yang paling parah yaitu dapat menyebabkan bunuh diri. Tidak banyak di kalangan kita, kalangan remaja, banyak mengalami kesehatan mental yang tidak kita sadari karena berbagai sebab. Inilah akibat seseorang dengan kesehatan mental yang buruk. Yang pertama ada sulit mengendalikan emosi. Tanpa kita sadari, kita pernah seperti ini atau sering bisa diakibatkan oleh hal-hal tertentu seperti ketika sedang marah, kita sulit sekali mengontrol emosi kita menjadi tenang karena sesuatu hal. Yang kedua ada stres. Stres di sini banyak diakibatkan oleh kejadian-kejadian tertentu seperti keluarga, teman, ataupun sekolah. Keluarga yang bikin kita sakit hati, teman yang toksik. Teman yang toksik di sini sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Karena teman yang toksik bisa mengakibatkan jiwa kita menjadi sakit hati. Misalnya seperti kita mempunyai teman kita si A. Si A itu bilang sesuatu kepada kita yang mengakibatkan hati kita merasa tidak enak dan sakit hati karena omongannya. Dan ada yang bilang, mulutmu harimaumu, maka jagalah perkataan dari mulutmu itu. Jangan semena-mena melontarkan kata yang menurut kalian itu baik, padahal kita tidak pernah tahu kondisi seseorang itu seperti apa, serta tidak dapat berpikir. Orang-orang seperti ini stuck pemikirannya, tidak mau berpikir dan tidak dapat berpikir karena banyak memikirkan satu kejadian saja yang mereka sedang alami. Merasakan kesedihan tiap hari. Ya, orang di sini sering merasakan kesedihan tiap hari karena mereka tidak dapat mencurahkan isi hatinya kepada siapapun. Mereka memendam ceritanya sendiri karena mereka takut. Seperti itu. Lalu penyebab kesehatan mental itu
terganggu yaitu ada 3. Yang pertama mulai dari pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga perilaku. Pikiran di sini contohnya seperti memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan. Orang-orang seperti ini takut akan pemikirannya bisa terjadi. Lalu perasaan di sini seseorang tidak dapat mengendalikan perasaan. Contohnya seperti sakit hati kepada teman, atau perasaan sedang kayak jatuh, kayak putus cinta gitu. Itu tuh termasuk ya. Karena putus cinta itu bisa mengakibatkan mental kita down, yang terus berkelanjutan menjadi kesehatan mental kita ini terganggu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada perilaku. Perilaku di sini perilaku yang tidak enak kita lihat. Contohnya perilaku orang tua kepada kita. Misalnya kita mendapatkan suatu siksaan dari orang tua, yang seharusnya orang tua itu mendidik anaknya dengan benar. Lalu kita itu jadi merasa cemas, merasa tidak dilindungi ketika di rumah, begitu ya. Dan bagaimana sih solusinya? Cara memperbaiki kesehatan mental dengan baik. Yang pertama ada datang ke psikiater. Hal ini wajib kita datangi, wajib kita laksanakan, karena psikiater adalah teman yang baik ketika kalian sulit mencurahkan isi hatinya kepada teman. Kalian bisa datang atau konsul melalui psikiater yang dekat, atau enggak lewat Halodoc, itu bisa kayak aplikasi di handphone. Lalu si psikiater ini bisa menenangkan hati kalian, memberikan solusi, dan menenangkan dengan obat-obatan tertentu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Lalu lakukan hal positif. Lakukan hal positif di sini, kalian jangan terus-terusan bersedih hati karena sesuatu hal yang kalian pikirkan, takut gitu ya. Jangan terus-terusan memikirkan seperti itu. Lakukan hal positif. Contohnya seperti kalian melakukan olahraga, terus melakukan meditasi di rumah, ataupun mengerjakan sesuatu hal yang baik dan benar seperti mendengarkan musik. Itu bisa saja menenangkan hati dan jiwa pikiran kita. Lalu belajar meditasi. Meditasi di sini untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Karena meditasi itu dapat menenangkan hati kita bila hati kita merasa cemas ya teman-teman. Serta cara menjaga kesehatan mental itu apa saja sih? Yang pertama ada luangkan waktu untuk liburan. Kita bisa saja liburan bersama keluarga, teman, ataupun me time juga bisa ya. Me time misalnya ke alam tuh, menjadi jiwa dan pikiran kita merasa tidak banyak pikiran, merasa tenang, seperti itu. Karena liburan adalah hal yang penting untuk menyembuhkan luka batin yang ada di diri kita. Lalu yang kedua ada sering
lebih sering tertawa. Lebih sering tertawa di sini maksudnya bukan tertawa sendiri. Lebih sering tertawa di sini maksudnya seperti kayak menonton sebuah film yang isinya itu tentang hiburan. Nah, kita wajib untuk menonton seperti itu. Lalu bisa saja lebih sering tertawa dengan mengobrol dengan teman atau keluarga yang bisa mencairkan pikiran kita. Lalu lakukan hal positif seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lakukan hal positif di sini seperti olahraga ataupun meditasi dan mengobrol dengan orang lain. Sebisa mungkin kita jangan mengurung diri sendiri kita di rumah terus ya. Kita harus sering mengobrol dengan teman, misalkan dengan tatap muka ataupun dengan melakukan telepon, itu pun bisa saja ya. Memahami dan menyadari kesehatan mental kita itu wajib kita lakukan agar kita tahu apakah kondisi mental kita stabil, sedang baik-baik saja, ataupun sedang buruk. Bila pun buruk, kalian untuk tetap menjaga kesehatan mental tersebut ataupun datang ke psikiater terdekat agar tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengontrol emosi kita, melihat setiap harinya kondisi mental kita stabil atau enggak nih, gitu ya teman-teman. Akhirnya sudah di ujung penjelasan saya kali ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada penjelasan saya tadi, saya sudah merangkum 3 poin apa saja sih yang dapat kita simpulkan, yaitu pertama, apa itu kesehatan mental, penyebab dari kesehatan mental, akibat apa sih yang menyebabkan kesehatan mental tersebut menjadi buruk, dan solusi apa saja. Mari saat ini kita jaga kesehatan mental kita, tetap stabil, tetap optimis, dan tetap berpikiran positif. Karena berpikiran positif bisa membawa diri kita agar tidak sering merasakan stres ya teman-teman. Tanpa kita sadari, di usia kita yang sudah menginjak dewasa ini, kita pun sering merasakan kesehatan mental yang buruk loh. Mulai dari stres ya, bukan tiap hari, malah tidak menyadari gitu maksudnya. Merasakan stres, lalu sulit mengendalikan emosi ya. Dan sekian presentasi saya kali ini. Maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian dan ucapan yang saya lontarkan. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat serta memberikan sedikit informasi dan kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Bila ada pertanyaan yang kalian tidak pahami dari penjelasan saya kali ini, bisa kalian tanyakan kepada saya. Sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.